Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Alfansyah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 4. Chapter 4 ini bercerita tentang klasifikasi teks. Baiklah, langsung saja ke soal teori. Nomor 1, jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Klasifikasi teks adalah proses mengelompokkan string ke beberapa kategori berdasarkan konten string. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah form gitu, sebuah elemen HTML yang berisikan kata One Piece. Nah, lalu muncul card atau card yang menunjukkan bahwa itu adalah komik One Piece. Nah, di sini pada website ini terdapat pengelompokan string ke dalam beberapa kategori. Nah, jika user mengetikkan One Piece, maka akan keluar One Piece. Jika user mengetikkan kata-kata yang lain, akan keluar kata-kata yang lain sesuai judulnya. Nomor 2, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning, sertakan ilustrasi sendiri. Karena pada bunga itu terdapat data noise, yang artinya tidak semua bunga memiliki ciri-ciri yang sama. Banyak bunga yang memiliki ciri serupa, tetapi memiliki kategori yang berbeda. Contohnya gini, komik One Piece memiliki ciri-ciri genre action, adventure, dan lain. Tapi kan nggak hanya One Piece yang mempunyai genre tersebut, banyak komik yang mempunyai genre tersebut. Nomor 3, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan YouTube. Nah, pada YouTube ini menggunakan teknik back of word pada klasifikasi berbasis teks dan kata untuk mengklasifikasikan komentar yang ada di internet sebagai spam atau bukan. Misalkan pada kolom komentar dapat dicek seberapa sering suatu kata muncul dalam satu kalimat. Jadi terdapat sebuah teknologi yang dapat membaca kata-kata per kata pada suatu komentar. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Vektorisasi merupakan proses konversi data. Jadi, vektorisasi itu membantu mengubah teks biasa ke dalam sebuah vektor yang dapat dimengerti oleh komputer atau machine learning. Nah, algoritma dari machine learning ini tidak bisa secara langsung menggunakan teks, melainkan teks tersebut harus diubah menjadi angka dulu. Nah, kita ini membutuhkan cara untuk mempresentasikan data teks untuk algoritma pembelajaran mesin. Nomor 5, jelaskan apa itu back of word dengan kata-kata sederhana dan ilustrasi sendiri. Jadi back of word ini adalah sebuah, kita ilustrasikan sebagai tas yang menampung kata-kata yang muncul dalam dokumen. Lalu dikelompokkan data tersebut ke dalam perhitungan. Seberapa banyak sebuah kata muncul dalam satu kalimat. Misalnya katanya, what is behind the table? Nah, jadi dia tuh kayak memfilter gitu. What, apakah benar? Kalau benar, 1. Kalau salah, dia bernilai 0. Nah, apakah behind itu sama dengan what? Tidak, maka 0. The itu sama dengan what? 0. Maka dan seterusnya. Jelaskan apa itu TF min IDV. Ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF IDV ini merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata pada suatu kalimat yang paling sering digunakan. TF IDV ini akan menghitung nilai term frequent and inverse document frequency pada setiap kata dalam setiap kalimat yang muncul dengan diimbangi dengan jumlah dokumen dalam korpus yang mengandung kata. Contohnya gini. Nah, ini termnya 1 dan nilainya berapa? 12 misalnya, atau 2 dokumen yang di dokumen keberapa nilainya 3 dan sebagai terusnya. Nah, pada praktek ini saya akan menjelaskan. Buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummies format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Panda. Jelaskan setiap baris kode yang dibuat. Nah, yang ke-1 adalah Pandas. Pertama kita mengimpor library terlebih dahulu, terus membuat variabel yang untuk membaca file tersebut, file CSV. Lalu masukkan data tersebut ke dalam data frame. Nah,
buat variabel yang akan menggabungkan tabel yang baru, misalnya head atau lalu setelah itu di join. Nah, yang ini dummies itu tidak bisa karena CSV-nya itu bersifat NaN atau none of a number. Nomor 2. Dari data frame tersebut pecah menjadi dua data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya. Di sini saya telah membuat variabel yang namanya AllData. AllData ini menampung data sebanyak 450. Sedangkan variabel yang sisanya saya membuat dengan nama ResData. Jika dijalankan, nah seperti yang bisa dilihat, len ini yang AllData ini mempunyai nilai data sebanyak 450, sedangkan ResData ini memiliki nilai sebanyak 50, yang artinya 50 ini sisa dari 500 yang di sini. Ketika kita menjalankan perintah def length, nah di sini saya menload data sebanyak 500. Praktekkan vektorisasi dan klasifikasi data npm mode 4. Jika 0, maka category dengan decision tree. Tunjukkan keluaran dari komputer sendiri dan artikan setiap. Pada nomor ketiga ini, seperti yang bisa kita lihat, di sini saya memiliki hasil 0, yang artinya saya akan mengimport file CSV yang ujungnya Katy Perry. Pertama, import library pandas, terus buat variabel untuk membaca file, lalu import library-nya lagi yang untuk sklearn, terus buat variabel untuk menghitung jumlah data kata yang muncul pada setiap dokumen. Variabel tersebut akan di training buat variabel yang namanya dfec. Nah, maksudnya function ini merupakan kombinasi dari dua function. Fit itu untuk menghasilkan parameter model pembelajaran dari data yang di train, terus transform itu adalah parameter yang dihasilkan oleh function fit. Nah, transform ini menerapkan model untuk menghasilkan transform dataset. Terus variabel data kata ini menjalankan function yang mendapatkan semua kata pada suatu dokumen. Variabel yang menampung seluruh data lalu dikocok agar random. Itu adalah function sampel adalah berfungsi untuk mengocok data agar random. Seperti halnya di atas, variabel di underscore train ini menampung data sebanyak 300, dan di underscore test ini merupakan variabel yang menampung sisanya. Nah, lalu seperti data yang tersebut kita lakukan training dengan function fit transform. Terus untuk mengeceknya tinggal panggil saja variabelnya. Kemudian ini lakukan transport tanpa memanggil function fit. Nah, terus variabel yang menampung data pada kolom kelas.
Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan hasil dari yang kita jalankan. Soal nomor 4, cobalah klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Pertama-tama kita import dulu library-nya, terus kita buat variabel yang akan menampung library tersebut. Lalu memprediksi data dari data training dengan cara memanggil function fit dan dua parameter. Lalu kita panggil function score dengan dua parameter yang sebelumnya. Nah, hasilnya adalah 0,42. Kemudian nomor 5. Cobalah klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Pertama-tama kita import dulu library-nya, terus buat variabel yang akan menampung library tersebut, kemudian panggil function fit dan juga function score. Hasilnya adalah, hasil prediksinya ini adalah 0,94. Plotlah confusion metric dari praktek modul ini menggunakan matplotlib. Tunjukkan keluaran dari komputer sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat, matplotlib ini adalah sebuah library yang berfungsi untuk menampilkan sebuah chart gitu ya. Pertama kita import dulu, terus kita panggil function prediksi, terus kita buat confusion metricnya, import library matplotlib-nya, terus kita buat confusion metricnya. Nah, dengan parameter cm classes normalize. Di sini normalize kita set false dengan warna yang biru. Nah, di sini kita akan mengeset dari gambar yang kita bisa lihat di sini. Y labelnya adalah true label, yaitu garis gini, sedangkan X label adalah garis melintang begini. Nah, seperti kita bisa lihat, nah predictor label. Dan spam dan not spam ini diambil dari file classes.txt. Terus kita import numpy-nya di sini, library numpy. Nomor 7, jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Tunjukkan keluaran dari komputer sendiri. Soal nomor 7 ini, pertama kita import dulu library scalar-nya. Kemudian kita buat variabel yang menampung library ini, random forest classification. Kemudian kita jalankan function fit dan score seperti pada nomor yang sebelumnya. Kemudian import scalar-nya. Kemudian kita kalkulasiin akurasi. Di sini ada teknologi yang dapat memprediksi. Nah, seperti yang kita bisa lihat, akurasinya adalah 0,5 sama 0,94. Nomor 8.
Buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori pada bab ini. Nah, pertama dulu kita buat variabel yang menampung function rank. Kita misalnya di sini kita tulis 5, 55. Lalu buat lagi variabel yang menampung function rank juga. Nah, di sini ketika kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Max fitur, 6 estimator, dan akurasinya. Max fitur ini akan sesuai dengan pada rank max fitur optimasinya. Sedangkan 6 estimator ini sesuai dengan batas maksimalnya itu 50. Sedangkan akurasi itu dari 5 sampai 20. Max fitur dari 5 sampai 10. Sedangkan 6 estimator dari 50 sampai 200. Lalu kita lakukan perulangan pada variabel max fitur ini. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.